Pas komputer kan. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rifotnya Cacop dari Teknik Perminyakan C23 ingin mempresentasikan hasil praktikum saya dengan materi gerak peluru abstrak. Gerak peluru adalah fenomena fisika yang menggambarkan pergerakan sebuah objek yang ditembakkan dengan kecepatan awal tertentu di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerak peluru terdiri dari dua komponen, yaitu horizontal yang konstan dan gerak vertikal yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dalam gerak peluru, objek bergerak melintas lintasan parabola dengan jarak horizontal maksimum dicapai saat objek mencapai ketinggian nol. Pengetahuan tentang gerak peluru memiliki aplikasi penting dalam bidang militer, olahraga, dan ilmu pengetahuan, dan memahami prinsip-prinsip dasarnya memungkinkan perhitungan yang akurat terkait dengan pergerakan proyektil. Kata kuncinya, lintasan peluru, busur derajat, jangkauan maksimum peluru. Latar belakang. Gerak peluru atau gerak parabola adalah gerak yang terdiri dari dua komponen kecepatan. Kecepatan sumbu X dan sumbu Y, dan seluruh lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB di arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB di arah sumbu Y. Pengaruh gravitasi yang menyebabkan gerak bendanya melengkung sehingga disebut gerak parabola. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu satu, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Permasalahan. Permasalahannya yaitu satu, bagaimana cara memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kedua, bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Ketiga, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Dasar teori. Saat melemparkan suatu benda dengan kecepatan dan sudut benda dengan kecepatan dan sudut elevasi tertentu, benda tersebut akan bergerak ke atas sehingga mencapai ketinggian maksimum. Selama itu, barulah benda itu akan kembali turun hingga mencapai jangkauan maksimum dengan lintasan melengkung. Kecepatan benda pada sumbu X akan selalu tetap, baik besar maupun arahnya. Sementara itu, kecepatan benda pada sumbu Y akan mengalami GLBB, diperlambat akibat pengaruh percepatan gravitasi. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Berikut adalah gambar dari gerak parabola. Metodologi. Berikut adalah flowchart-nya, yaitu pertama buka limpad, projection, motion simulation. Kedua, habis itu klik lab seperti yang ditunjuk pada gambar. Masukkan, atur kondisi awal, atur massa, diameter, dan gravity. Tembak meriam dan arahkan alat ukur pada posisi akhir proyektil.
Catat data yang diperoleh. Terakhir, lakukan secara berulang. Alat-alat yang diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu adalah linkpad dan komputer atau PC. Prosedur kerja. Pertama, buka linkpad projectile motion simulation, klik tab seperti yang ditunjuk pada gambar. Gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Atur kondisi awal. Tembakan peluru dengan menekan tombol merah. Untuk kecepatan awal, atur masing-masing. Terakhir, catat menggunakan Microsoft Office Excel dan buat grafik. Pengolahan data. Berikut adalah pengolahan datanya. Data 1, VO-nya 10 sampai 25 meter per sekon, delta 50 derajat, massa 5 kilogram, diameter 0,50, gravity 9,81. Data kedua, V0-nya 30 meter per sekon, deltanya 50 derajat, massanya 5 sampai 15 kilo, diameternya 0,50, gravity-nya 9,81 meter per sekon kuadrat. Data ketiganya, V0-nya 30 meter per sekon, deltanya 50 derajat, massanya 5 kilogram, diameternya 0,20 sampai 0,30. Gravity-nya 9,81 meter per sekon kuadrat. Analisa data dan pembahasan. Berikut adalah data-data yang saya peroleh beserta grafik mulai dari data 1. Dan berikut adalah data kedua beserta grafiknya juga bisa kalian lihat melalui layar kaca kalian. Berikut adalah data ketiga beserta grafiknya juga yang bisa kalian lihat pada layar kaca kalian. Dan ini adalah regresi linear T. Ini regresi linear R. Pembahasan. Pada data 1 didapatkan bahwa semakin besar kecepatan awal akan mempengaruhi besar dari waktu dan jarak dari peluru yang ditembakkan. Pada data kedua didapatkan data kecepatan awal 30 meter per sekon, sudut 50 derajat, dengan massa 5 kg sampai 15 kg, dan diameter pelontar 0,50, dipengaruhi gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Dikatakan bahwa penambahan berat massa tidak dapat menyebabkan penambahan waktu dan jarak yang ditempuh. Pada data ketiga, dengan data kecepatan awal 30 meter per sekon kuadrat, sudut dengan 50 derajat, massa 5 kilogram dengan diameter pelontar 0,20 hingga 0,30 meter, dipengaruhi gaya gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, dapat dikatakan percobaan dengan diameter 0,20 sampai 0,30 tidak mempengaruhi lamanya waktu dan jarak bola dari pelontar. Sebelum itu saya akan memberikan contoh untuk memasukkan data-data di linkpad. Pertama-tama kalian buka linkpad dan pencet yang lab. Kemudian kalian atur VO-nya atau initial speed ke
kita pakai contoh data pertama ya. View nolnya ke 10 meter per sekon. Baru deltanya 50 derajat atau kemiringan meriam. Kemudian masuk ke massa 5 kilogram. Kemudian diameternya 0,50 dan gravitinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Jadi data-data yang dihasilkan yaitu VO-nya 10 meter per sekon, deltanya 50 derajat, masanya 5 kilogram, diameter 0,50 m. Kemudian kalian tembakkan. Setelah itu kalian ambil busur panah ini dan arahkan ke proyektilnya. Nah, ini adalah data yang dapat dari data-data pertama, yaitu waktunya time 1,56 second, jarak atau range itu 10,04 meter. Jadi ini adalah cara memasukkan data ke PET simulation. Kita akan kembali ke PowerPoint. Kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari praktikum kali ini yaitu satu, kecepatan awal mempengaruhi besar waktu dan jarak. Kedua, massa bola tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Ketiga, diameter tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Sarannya dari penelitian kali ini yaitu pertama, lebih teliti dalam memasukkan data di PET. Kedua, lebih rajin untuk pengerjaan laporan. Ketiga, memanfaatkan mode slow pada PET agar lebih tepat. Sekian, terima kasih.